Mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya, murid-murid Bapak kelas 5A dan kelas 5B. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita, sehingga Allah memberikan kita pahala yang banyak dan memasukkan kita ke surganya. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengangkat tangan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Aku ridha Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, karuniakanlah kefahaman padaku, dan jadikanlah aku orang-orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini pendidikan agama Islam kita akan membahas tentang sholat tarawih dan tadarus. Beberapa hari lagi, sekitar 15 hari lagi, sekitar 15-20 hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini merupakan satu bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin, termasuk kamu, Bapak, dan guru-guru yang muslim di sini. Mengapa sangat dinanti kedatangan bulan Ramadan ini? Karena bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibukakan pintu-pintu surga dan diberikan pahala-pahala yang besar apabila kita di dalam bulan puasa ini banyak melakukan amal ibadah, dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka dari itu kita dianjurkan untuk menghidupkan bulan Ramadan, terutama pada malam hari. Tapi juga bukan pada malam hari saja, siang hari, tapi yang akan kita bahas adalah salah satu amalan yang akan dikerjakan pada malam hari, yaitu sholat tarawih. Anak-anak Bapak semuanya, tarawih ini berasal dari bahasa Arab, yang artinya istirahat atau menghilangkan kepenatan. Jadi kalau di dalam bahasa istilahnya, secara bahasa lainnya, tarawih ini yaitu sholat sunnah
yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan, jadi hanya pada bulan Ramadan ya, dan dikerjakan setelah sholat Isya. Kalau dikerjakan sebelum sholat Isya, artinya tidak sesuai dengan aturannya. Maka sholat tarawih dikerjakan sesudah sholat Isya. Anak-anak Bapak semuanya, selain daripada berpuasa pada bulan Ramadan ini, ya tadi seperti sebagaimana Bapak sebutkan bahwa sholat sunnah tarawih ini dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, bagi kamu yang sebelum-sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya belum rutin mengerjakan sholat tarawih, maka pada bulan Ramadan tahun ini diharapkan Bapak anjurkan, Bapak sebagai guru agama Islam mengajak kamu untuk sholat tarawih. Baik sholat tarawih berjamaah di masjid ataupun sholat tarawih berjamaah di rumah. Karena musim saat ini masih pandemi, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah. Ada tata cara yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sholat tarawih ini sama seperti sholat lainnya, rukunnya sama, tata caranya sholatnya sama. Hanya saja jumlah rakaat yang berbeda. Jadi sholat tarawih ini yang pertama bisa dikerjakan dengan sebanyak 8 rakaat. Kemudian 8 rakaat sholat tarawih dan ditambahkan lagi 3 rakaat sholat witir. Totalnya ada 11 rakaat. Itu tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua, mengerjakannya sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian ditambah menjadi 3 dengan sholat witir, totalnya 23. Kedua-duanya betul, karena sama-sama mempunyai dalil tersendiri. Oke? Jadi tidak perlu mempermasalahkan antara mau 8 rakaat, mau yang 20 rakaat, it's okay. Jangan dipermasalahkan hal itu, karena dua-duanya mempunyai dalil tersendiri. Yang lebih utama lagi di sini adalah kita menghidupkan bulan Ramadan. Menghidupkan di sini salah satunya dengan melaksanakan, mengerjakan sholat tarawih. Jadi tidak perlu permasalahan mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, ya. Tetapi yang lebih utama adalah mengerjakannya. Jangan dihiraukan orang-orang ngomong di sana 8 rakaat, 20 rakaat, ikut saja yang manapun. Daripada tidak sholat sama sekali, betul, nggak dapat pahala. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sekali pahala yang akan diberikan oleh Allah. Nah, kemudian lagi tata cara yang berikutnya, ada orang yang mengerjakan 2 rakaat kemudian salam. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Tetapi ada juga sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih ini dengan 4 rakaat kemudian salam. Setiap 4 rakaat salam. Sehinggalah berjumlah 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Dan diakhiri nanti dengan sholat witir. Sholat witir ini terdiri daripada 3 rakaat. Ada juga orang yang mengerjakannya sholat witir ini dengan 2 plus 1 atau langsung 3 rakaat juga boleh. Dua-duanya mempunyai tuntunan tersendiri. Tidak perlu dipermasalahkan. Kita hanya mengerjakannya saja. Oke, kerjakan saja, tidak perlu dipermasalahkan daripada mempermasalahkan tetapi tidak sholat. Ya, itu lebih salah lagi. Baik. Nah, untuk itu, karena di sholat tarawih ini dianjurkan untuk berjamaah, maka kita perlu mempunyai orang yang tepat untuk menjadi imam. Pada buku LKS yang anak-anak miliki, pada halaman 38, di sana ada ketentuan syarat-syarat menjadi imam. Yang pertama, bacaan imam, bacaan Al-Qur'annya itu harus fasih, bagus bacaannya, hafalannya, kemudian paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau ada orang yang bacaannya bagus, hafalannya lebih banyak, itu lebih diutamakan untuk menjadi imam.
Kemudian paling banyak pengetahuan hukum Islamnya. Jadi guru-guru agama, para ustadz-ustadz yang belajar ilmu agama itu lebih diutamakan untuk menjadi imam daripada orang yang ilmu agamanya kurang. Kemudian sanggup menunaikan sholat, artinya tidak cacat yang dapat yang dapat menghambat tertibnya sholat. Jadi usahakan yang sempurna. Kemudian apabila ada dua orang yang punya kualitas sama, maka dipilih yang lebih tua usianya. Ya, nanti anak-anak bisa baca kembali pada halaman 38 tentang ketentuan jadi imam, syarat-syarat menjadi imam tersebut. Baik, anak-anak sekalian, itu salah satu amalan tadi itu sholat tarawih. Amalan berikutnya adalah tadarus Al-Quran. Tadarus ini artinya membaca Al-Quran bersama-sama. Dulu ketika Bapak kecil seumuran kamu, Bapak dulu baca Al-Qurannya di langgar atau di masjid bersama dengan teman-teman di kampung. Kami baca sama-sama. Satu mendengarkan, satu yang lain membaca. Kalau ada yang salah kita tegur. Nah, kalau musim seperti ini mungkin masih ada yang di masjid atau di langgar. Tetapi juga di rumah itu baca sendiri. Diusahakan kalau bisa khatam 1 bulan itu 30 juz. Artinya 1 hari 1 juz. Insyaallah. Alhamdulillah pengalaman Bapak pribadi, Bapak beberapa tahun itu selalu khatam. Alhamdulillah hampir setiap tahun itu satu khatam 1 kali. Oke, jadi perbanyak membaca Al-Quran. Insyaallah karena pahala setiap huruf yang kita baca itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan lancar, mulai sekarang mumpung masih ada waktu 2 minggu untuk mempelajari Al-Quran, lebih rajin lagi, persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Baik anak-anak sekalian, jadi selain daripada membaca Al-Quran, selain daripada sholat tarawih dan membaca tadarus Al-Quran tadi, ada lagi amalan-amalan yang bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Biasanya yang pertama adalah i'tikaf. I'tikaf ini adalah kita memperbanyak berada di masjid, memperbanyak membaca zikir, ya, berada di masjid. Jadi kita berada di masjid, berbanyak zikir, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat malam tahajud. Selain daripada sholat tarawih, lebih banyak juga mengerjakan sholat tahajud di sepertiga malam. Kemudian bagi yang punya kelebihan harta, boleh dianjurkan juga untuk memperbanyak sedekah. Jadi bersedekah kepada fakir miskin, karena di akhir bulan Ramadan kita akan menyebut bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Maka dengan sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, pahala kita akan mengalir dan orang juga menjadi bahagia, menjadi senang dengan apa yang kita berikan. Dan yang terakhir adalah dengan membayar zakat fitrah. Nah, di manfaat zakat fitrah ini sangat banyak sekali, terutama untuk membahagiakan, menyenangkan para fakir miskin yang ya mungkin kesehariannya itu kurang mendapatkan makan yang enak. Ya, jadi di akhir bulan Ramadan inilah zakat fitrah itu diberikan. Dan pahalanya itu besar sekali untuk mensucikan diri. Zakat fitrah tujuannya untuk mensucikan diri. Baik anak-anak sekalian, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah keutamaan sholat tarawih, kemudian keutamaan tadarus, kemudian amalan-amalan yang bisa dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, sekitar 15 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Maka dari itu anak-anak sekalian, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dan menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan. Insya Allah hati kita akan merasa tenang. Baik anak-anak sekalian, tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jangan lupa untuk selalu pakai masker dimanapun kita berada. Dan cucilah tangan apabila dalam keadaan kotor dan dari perjalanan manapun. Kemudian juga jangan lupa untuk makan buah dan sayur, diperbanyak agar tubuh kita menjadi kuat. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
Allah memberikan keselamatan kepada kita dan selalu memberikan perlindungannya untuk kita. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan petunjuknya kepada kita. Yuk kita angkat tangan bersama-sama kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami keburukan agar kami dapat menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, tugasnya pada hari ini adalah anak-anak silakan membaca bab ke-9, keutamaan salat tarawih dan tadarus. Itu saja. Ya, bab 9 silakan dibaca. Bagi yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan pada akhir bab 9 tersebut dipersilakan. Kalau tidak mau juga it's okay. Bapak hanya ingin kalian membaca keutamaan bab 9, keutamaan salat tarawih dan tadarus. Baca saja ya sampai selesai bab 9. Cukup itu saja tugasnya. Bapak mohon maaf kalau ada salah dan khilaf selama penyampaian materi ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.